misalkan ada nih yang nggak setuju dengan Habib gabung sama dukun, kayak contohnya gue melihat kan Bang Haji Rhoma Irama, beliau ini tidak setuju dan meyakini semua Habib itu palsu. Nah, gue melihat lagi videonya Bang Haji Rhoma Irama, ada nih satu video yang jalan berbarengan sama salah satu dukun yang dulu getol banget membela dunia perdukunan. Nah, itu gue katakan di barisan sana ada dukun-dukun nih yang membela perdukunan daripada membela ketauhidan nih. Dari apa yang gue sudah tonton tentang polemik nasab ini dari Ustadz Adi Hidayat contohnya, beliau menyatakan bahwa sudahi aja. Terus juga gue cek ke pendapatnya Buya Yahya, menyatakan juga kayak gitu. Kita sebagai manusia harus hati-hati banget menyatakan seseorang atau menilai seseorang atau menilai nasab seseorang. Ini bukan A, ini bukan keturunan B, bukan keturunan C. Ini berbahaya banget kalau kita salah, karena jatuhnya ke hukum tadi, ke kafir. Terus juga Buya Yahya menjelaskan bahwa kalau memang ada Habib yang melakukan kekufuran kayak mabuk-mabukan, zina, terus main judi dan semacamnya, ya yang kita kritik adalah pribadinya. Jangan kita salahkan Habibnya gitu. Kayak contohnya ada wanita yang selingkuh. Ya kita jangan bilang semua wanita selingkuh, yang enggak. Kita kritisi satu orang tersebut. Ya jangan mengikuti satu orang tersebut. Ketika ada pria yang KDRT, apakah semua pria KDRT? Ya nggak bisa, jangan menggeneralisasi satu kesalahan ke semua hal. Jadi ya yang kita kritisi adalah pribadinya. Kenapa bisa KDRT dan semacamnya. Maka dari itu ya ini perlu kehati-hatian banget. Kalau saya pribadi juga ngikut pendapat dari Ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya. Kalau misalkan ada nih yang nggak setuju dengan Habib gabung sama dukun, kayak contohnya gue melihat kan Bang Haji Rhoma Irama, beliau ini tidak setuju dan meyakini semua Habib itu palsu. Nah, gue melihat lagi videonya Bang Haji Rhoma Irama, ada nih satu video yang jalan berbarengan sama salah satu dukun yang dulu getol banget membela dunia perdukunan. Nah, itu gue katakan di barisan sana ada dukun-dukun nih yang membela perdukunan daripada membela ketauhidan nih. Ini dukun yang ngakunya dulu kebal, terus datang ke Denny Sumargo membuktikan kebalnya, tapi faktanya wah luar biasa, ngelukain punggung temannya sendiri. Dan waktu itu menurut info dari Denny Sumargo, kalau tidak salah ya, itu akhirnya karena satu punggung full begitu robek, itu ada 75 jahitan dan dirawat selama kurang lebih 2-3 minggu tuh dari gagalnya pembuktian kebal tersebut. Terus juga gue lihat nih Kiai Haji Imad. Gue sejujurnya nggak kenal sama sekali siapa Kiai Haji Imad, bagaimana sudut pandangnya dalam Islam, totally gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue ada video yang memperlihatkan Kiai Haji Imad bergabung dengan Gufron. Nah, gue pribadi sejujurnya gue tidak sependapat dengan Gufron. Dia bilang bisa ngomong sama semut lah, bisa ngomong sama ulet lah, dan semacamnya ya, bisa ngomong sama bidadari bahkan. Allahu Akbar. Ini tentunya sesuatu hal yang halusinasi bagi saya. Jadi untuk gue pribadi, gue di pihak netral. Kalau ada Habib yang mempraktekkan trik-trik perdukunan, gue pasti bongkar. Kalau ada yang di pihak sini yang nggak percaya Habib gabung sama dukun-dukun, pasti gue sebutkan itu dukun dan itu adalah kepalsuan dan pembodohan. Karena memang keahlian gue itu membahas khusus spesialis di bidang hal-hal yang dianggap goib, tapi faktanya bukan goib. Semua rahasia perdukunan gue bisa bongkar, gue bisa praktekkan sama persis tanpa terkecuali. Bahkan ketika gue mengatakan kesalahan pun di channel Ilmu Merah ini, gue membuka, ayo kontak ke admin penjadwalan saya, debat terbuka dan pembuktian langsung ketemu gue untuk memperlihatkan ini ilmu asli atau bukan. Dan gue akan praktekkan langsung di lokasi. Sesimpel itu gitu. Tapi saya mau ini dong minta saran juga. Ini kan ketika saya bongkar-bongkarin rahasia perdukunan dan kebohongan dukun, banyak banget fitnah-fitnah yang datang. Saya ngelihat Habib Rizik ini luar biasa nih. Mau difitnah bagaimanapun, tapi kekuatan dan konsistensinya nggak kendor. Itu rahasianya, resepnya gimana, Habib?
apa yang sudah antum lakukan untuk membongkar kebohongan para dukun, kebohongan mereka yang menipu umat, itu suatu perbuatan baik. Amin. Jadi kalaupun banyak serangan yang memfitnah, yang menghantam, anggap angin lalu aja. Tetap konsisten ya. Yang penting kita tetap konsisten. Dan tujuannya untuk kebaikan masyarakat untuk kebaikan, ya. Itu yang penting, ikhlasin niat. Ikhlas. Yang penting ikhlasin niat, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan orang, mempermalukan orang, enggak. Semata-mata ikhlas dari ridha Allah untuk menyelamatkan umat dari aneka ragam kebohongan. Kebohongan mesti kita jadikan common enemy. Karena Indonesia ini lagi darurat kebohongan. Jadi kita mesti perang lawan kebohongan. Nggak boleh ada kebohongan, baik kebohongan di bidang politik, di muamalat, di ibadat, atau kebohongan termasuk yang sedang perdukunan, untuk dibongkar. Bongkar habis. Terima kasih Habib Rizik dukungannya, Masya Allah. Kita foto dulu, ayo.